Pertama kali melepas keperjakaan umur berapa? No, itu kok kono bareng nyapo. Wis deras wis akeh lagi. Kayaknya udah takut banget ya ada pertanyaan itu. Aku gak pernah takut loh masalah aku itu. Ya buruk orang rai. Hah? Apa coba nih? Ya waktu sekolah wes. Sampai sing kae. Ya, Kae tok. kan iyalah. Maksud sih? Iya kak, pernah selain kuis. Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Sona Edo Channel. Terima kasih yang udah dukung aku. Selamat siang teman-teman. Nah di video hari ini aku lagi mau OTW ke Surabaya. Ini tadi barusan nganterin Mas Saryo vlog. Terus ini lanjut ke Surabaya. Dan tadi juga ketemu Mbak Ju di rumahnya Sario. Belok nih di Gini, kanan gini. Sas. Iya toh. Yo, duduk. Bentar guys. Kita soalnya lagi nggak lihat map saya. Nah, jadi tadi nganterin Mas Saryo sudah pulang di Nganjuk. Kalau udah lama ya saya terus katanya minggu ada acara gitu. Jadi sekalian tadi nganterin pulang Terus kita mau OTW ke Surabaya. Ya, tadi tuh ke Surabaya itu sebenarnya ada inilah apa namanya mau ketemu sama tim huru hara. Siapa jenenge Mbak Yanita, cuman ada acara lain di selain itu. Aku kayak apa namanya pengen ini aja, pengen fresh, maksudnya pengen berapa hari lah nggak kerja dulu di rumah gitu. Terus aku juga sambil nanti ngerancang-rancang untuk kan ini udah mau jalan lagi di JTKI, jadi penyaluran tenaga kerja wanita ke luar negeri udah mau jalan, jadi sambil itu gitu. Terus nanti di Surabaya kita nginepnya di Wisma, itu nanti yang alhamdulillah ada tim huru hara dari Hongkong juga yang menyewakan. Seperti itu. Kita tinggal bubuk manja aja di situ. Nanti insya Allah ketemu sama orang-orang baru juga sih sebenarnya teman-teman. Oh berarti acaranya apa sini? Ketemu sama. Ya pokoknya santai, ketemuan kayak itulah, mesti biar nggak hiruk pikuk di rumah dulu lah guys ya, seperti itu. Jadi biar melupakan sementara masalah-masalah yang di rumah gitu. Karena kemarin kalau ke Jogja itu kan juga liburan, cuman aku nggak bisa itu karena kan banyak teman juga. Karena aku tipe orang yang kayak kalau menyendiri ya pengen sendiri gitu. Kalau Jogja kemarin kan rame-rame. Terus kemarin ada yang tanya sih, banyak yang tanya, Mas kenapa sih nggak ini gantian nyopir? Karena aku tuh seneng nyopir ya, kalau sopir capek aku tuh kayak gimana yo, capek gak telaten aku kalau disuruh itu capek jatuhnya, gak tahu kenapa. Itu sebenarnya pernah latihan sih waktu itu ya, pernah. Terus nggak lanjut. Sebenarnya kalau dilanjutin bisa, cuma nantilah next dulu, nanti aku insya Allah beli mobil yang agak kecilan lagi nanti. Maksudnya aku masih bisa nyetir, masih senang aku tuh nyetir nggak capek. Aku dari waktu itu pertama dari Blora mau ke Blora nganter gendut itu ya, aku tuh nggak, aku paling cuma setengah jam loh waktu itu. Waktu mau ke Blora itu perjalanan kurang lebih 6 jaman. Terus kemarin ke Jogja juga 7 jaman yo. Itu aku istirahat cuma setengah jam deh. Pas makan sebentar lanjut lagi. Itu mah istirahatnya pas udah masuk 5 jaman lebih aku baru istirahat. Kalau aku sih nggak capek ya nyetir, tapi dulu kalau digandeng itu karena aku kayak capek harus tidur ini itu kayak gitu. Kalau nyetir kayak gini enggak, karena kita dilatih untuk konsentrasi, berpikir serius, maksudnya konsentrasi lah gitu, dan menikmati menikmati jalan kayak gitu. Makanya aku masih senang nyetir sendiri. Dan kalau cari sopir juga buat apa sih gitu, kalau kita apa-apa masih bisa sendiri. Itu juga maksudnya belum bisa lah. Nah, aku masih seneng, intinya itulah, masih seneng nyetir gitu. Aku dan suka ngelangsung-langsuin orang. Aku suka kalau di jalan tuh suka kalau ada orang nggak bener gitu aku teriak-teriakin. Mau siapapun itu, mau mobilnya Pajero, mau mobilnya apa sih, aku nggak. Ini masuk di mana ini? Selamat datang di bumi Kemeloko Legi. Di mana ini? Ya, mungkin ada di rumah di sini. Buat teman-teman semuanya yang mau keluar negeri, Hong Kong, Taiwan, Singapura. Sementara buka masih Hong Kong sama Singapura udah bisa proses, yang Taiwan masih pending. Nanti bisa hubungi aku di Instagramku @aldivo channel atau di WhatsApp 085 745
4 kali 7777000956 gitu. Oke. Kemarin sempat apa ya dulu orang siapa ngomong apa ya, bentar, kayak apa di rumah tuh banyak apa orang ini kayak ada sedikit lah masalah kayak gitu, ada masalah yang apa, makanya aku kayak pengen udahlah kebetulan apa namanya, ada yang di Surabaya, ada yang di Tujuh, terus walaupun nggak ada yang Tujuh ya dulunya juga di Wisma, di hotel kayak gitu kan penginapan, jadi ya udah seperti itu. Nanti siapa tahu Santai-santai di sana. bisa santai-santai ngobrol, curhat-curhat, sharing. Jujur aku tuh curhatnya nggak sama sembarangan orang ya, kayak gitu. Paling aku curhat itu sama Edo, itu pun juga curhat masalah curhat, cuman kalau penting apa ya? kalau cuman Berapa? apa ini kan, kalau masalah kayak yang apa ya, aku juga nggak ada masalah yang begitu ini sih, yang nggak begitu tak rahasiakan lah ya. Aku nggak pernah ada yang kayak rahasia banget, nggak ada. Jadi apa yang ada yo berjalan gitu aja gitu. Jadi ini rencananya mau ke Surabaya sampai nanti hari Minggu pulangnya, insya Allah. Dan apa? Berarti terang dino. Ini kok belum nyampe ya? Belum, ini masih nganjuk nanti. Tuh gila Nganjuk. Cek Nganjuk itu. Apa arah Jombang gitu tadi? Ya, mau arah Jombang. Kita mau lewat tol guys, tapi aku takutnya kalau lewat tol tuh ada cegatan ini, cegatan apa kayak Tes gitu. PSBB gitu. Tapi kayak kaitannya sih nggak ada ya kalau di jalan biasa. Adanya waktu malam aja, mulai jam 8 malam seperti itu. Aku juga ngucapin terima kasih buat tim huru hara dari di Hongkong, orang Malang tapi di Hongkong, yang sudah memberikan kita rezeki lah ya. Lanjut nih kak ya. Kok saya tahu. Tuh. So kemana aku buka Q&A ya, aku suruh apa, tanya aja ke Edo atau aku. Itu pertanyaannya mau aneh-aneh sih. Pertanyaan tuh kayak Pertanyaan lebih apa? ya pertanyaan, karena aku buka Q&A, pertanyaan tuh aneh-aneh temen-temen, jadi aku jadi males gitu mau jawabnya. Pertanyaan tuh nggak penting-penting kayak gitu loh. Kayak pertanyaan apa aku suka sama Edo, pertanyaan apa aku pernah lihat burungnya Edo lah, segala macem lah, aneh kalian itu ya. Ngapain aku lihat burungnya Edo, gila. Ada aja. Nantinya, dan kita tuh sama laki-laki tuh nggak boleh loh berbugil, maksudnya sama-sama bugil berhadapan-hadapan tuh dosa. Perempuan sama perempuan juga dosa, seperti itu. Kalau aku sama Edo ya biasa aja, sukanya suka ya suka sekedar suka untuk nggak rating iki mobil iki. Duh, Maksudnya nggak pasti. maksudnya bukan suka yang gimana ya, maksudnya suka cinta itu ya enggak lah. Suka sekedar suka sebagai adik, sebagai temen kayak gitu. Maksudnya nggak ada status Ya enggak, kan dikiranya pacaran saya, ya ampun. Akeh misalnya Gila. Tapi ada juga sih kadang yang mikir kayak gendaan. Aku udah keluar sama Edo tuh pernah ya ke rumah saudara, aku bilang, pacaran itu. Aku kayak yang what, aku itu kok pacaran sih, aku bilang gitu. Kira adik, aku bilang iya tahu, tapi kan iya pacaran, maksudnya kalau orang kamu tuh biasanya nyebutnya gendaan ya zaman dulu kayaknya. Tapi buat aku tuh kayak hal yang sangat sesuatu yang aneh gitu loh guys, ya, sesuatu yang aneh gitu loh. Jadi ya mungkin lihatnya di sana. Kenapa juga banyak yang tanya, kenapa mas timnya selama ini nggak kok cowok semua, berondong-berondong semua? Ya karena memang aku, maaf ya, aku tuh menghindari tim cewek. Karena apa? Aku jujur nggak mau ada masalah apa lah ngarani. Cewek tuh kadang lebih ke baperan ya, artinya tuh lebih ke emosi dan perasaan Yodo yo. Ya. Jadi aku tuh nggak mau, dari dulu aku menghindari karena takutnya nanti ada konflik-konflik kecil yang bisa merusak tim-tim kayak gitu. Jadi kalau aku sih memang lebih strict kalau misalkan nanti juga mau keluar kemana-mana kan bebas cowok-cowok. Kalau cewek kan nggak mungkin toh, aku juga tahu apa yang lain, aturan-aturan lah seperti itu. Maksudnya nggak leluasa, iya. Kalau perempuan-perempuan, terus aku juga nggak mau kayak semacam mungkin kalian tanya apa namanya, kalau
Edo kok belum punya pacar, Adifu kok belum punya cewek punya. Aku jujur aku tuh masih pengen sendiri. Orang kayak aku tuh kalian nggak usah tanya lebih-lebih deh. Orang kayak aku tuh sekarang lebih nyaman sendiri meniti karirku kayak gitu, nggak macem-macem karena apa ya Lek? Aku jujur ya nggak mau nanti timku itu ada kayak apa dulu pernah si Robby dulu kan punya cewek. Waktu itu aku nggak suka kan, maksudnya nggak aku awalnya nggak suka karena dia tuh kalau diajak ngobrol segala macam tuh asik, HP. Aku tuh nggak suka ya, jujur aku nggak suka. Aku juga bilang sama Edo sementara mending nggak usah dulu deh gitu kan. Artinya kamu sekedar apa kayak ini deket-deket apa ini chatting-chatting itu nggak masalah. Cuma untuk menjalin itu jangan dulu deh Edo, karena kalau apa ngarani kamu nanti karir dulu aja kayak gitu. Sebentar aku saling mau minggu saja kayak gitu. Jadi takutnya nanti usianya juga masih muda kan, paling enggak ya umur 25, 26 kan udah siap untuk menikah kan ke jenjang yang itu gitu. Tapi biar enggak juga ke hal yang free sex, ke hal seperti apa ya, seperti dulu kamu ke sekolah itu kan ada maksudnya ya. Artinya enggak memungkiri maksudnya seperti itu waktu zaman sekolah aku dulu juga. Terus kayak aku tuh nggak suka suatu saat nanti kita tuh ada perpecahan gara-gara apa cewek. Aku nggak mau juga itu suatu saat menyesal. Artinya gini, menyesalnya tuh gini, aku nggak suka, maksudnya aku marah ya ada pekerjaan tapi dia asik sendiri terus dia kayak doa ayo misalkan nih ya keluar aku nggak iso karena aku lagi sama ini itu kan bikin pecah juga sebenarnya ya. Jadi kayak tapi alhamdulillah selama itu enggak sih, maksudnya masih bisa menjaga itu kayak gitu. Terus kayak misalnya ya itu tadi misalkan aku ajak keluar aduh ada kerjaan gini-gini aku nggak iso. Nah aku jujur ya aku katakan maksudnya aku nggak ngomongi pengen ngomongin maksudnya aku kan nggak ada pacar lagi jomblo. Aku mau keluar sendiri, maksudnya mau ke rumah temen masalah dulu itu, tapi aku punya pikiran kalau piye yang kalau mau dijak dadak ngono duwe pikiran ngono aku. Oh, tapi berarti aku kan dia kan sebab blank ini. Tadi aku duwe kepikiran ngono. Oh, berarti kamu menghargai apa namanya peraturan lah intinya. Tapi cuma iki aku dolan kepikiranku sih, kalau dijak nanti ngono piye. Loh, makanya aku kudu berarti aku kudu ngomong dhisik lah metu karena apa jenenge jam aku kan nggak tentu ya. Kadang jam-jam aku tuh jam nggak tentu dan aku tuh kebanyakan jamku itu jam aku ya kadang tamu mendadak, aku kadang ngevlog juga mendadak kayak gitu. Apalagi nanti ini setelah ini kan aku tahun ini harus memang harus lebih banyak pekerjaan sih sebenarnya, entah itu di YouTube sama dunia PJTK itu ada pekerjaan kayak gitu doh. Jadi kalau keluar sih nggak masih ya boleh, cuman kan harus tahu jamnya dulu. Maksudnya aku ada ini mau ke sini gitu, maksudnya ada hari ini ada keluar nggak seperti itu. Berarti kamu kan udah tertanam kayak rasa was-was kan. Was-was ya. Aku nanti kalau ada kerjaan sembarang keluar kayak gitu. Kan nggak mesti metu nih jam. Itulah jadi apa namanya? Kalau aku sih namanya seperti itu karena masih muda ya. Jadi aku nggak mau kayak misalkan nanti menyesal kan ada gara-gara misalkan masalah aku ada kerjaan nih aku nggak bisa ikut, lama-lama itu jadi kebiasaan ya, jadi kebiasaan besoknya seperti itu. Terus akhirnya aku juga yang kayak udahlah nggak usah ikut lagi, maksudnya udah apa nih ngarani sendiri aja kayak gitu ya. Itu nanti takutnya dia next ada masalah sama ceweknya kan ya. Terus akhirnya sendiri lagi nanti jadi kayak dianya masih paham nggak misalnya ya Allah ngerti ngono biar aku tenan fokus di sini yang kerjaan. Setelah aku baru kayak gini, akhirnya aku seumur semini juga pekerjaan malah terbengkalai ya kan. Terus akhirnya aku juga mau menikah misalkan tuh seperti itu guys. Jadi aku tuh yang aku kasih tahu tuh ya hal yang memang kayak semacam ya itu untuk kebaikan dia sendiri, paham Rawi? Sekarang juga kayak ada Tony, kok Tony itu sebenarnya nggak bisa di ini ya karena dia anaknya masih sekolah ya toh, masih sekolah. Aku belum menemu tim yang klik ya untuk saat ini, dan aku mungkin buat teman-teman yang tanya mas timnya boleh nggak sih gabung sama timnya kayak gitu. Aku tuh nggak ada tim saya, aku tuh cuma tim kerjaku Edo. Tony itu juga iya tapi masih freelance kayak semacam tambahan gitu loh kalau ini ada, tapi saat ini cuma Edo aja. Jadi itu kok lampu merah saya jadi itu sih aku sebenarnya. Tapi kamu kan tipe nggak seneng dolan tuh asli ini. Iya, maksudnya nggak terlalu. Senengmu kan turun neng omah. Iya, Podo ambek Deno kan? Di omah. Deno seneng dolan nggak toh? Deno jarang. Deni itu walaupun punya cewek tuh kayaknya
jarang keluar loh, kayaknya keluar sama ceweknya juga pas liburan sama bosnya deh. ya betul. Gitu. Terus ya kayak gitu orangnya. Kalau aku rasa seperti itu tuh kayaknya orangnya juga jarang yang dikit-dikit main, dikit-dikit. Karena aku juga ngomong itu main tuh juga butuh pakai uang kayak gitu kan, butuh pengeluaran. Uang Apalagi ya udah. Apalagi apa namanya, laki-laki kan paling ngajak main temennya pasti juga kayak harus keluarin traktir lah, intinya traktir kecil-kecilan lah seperti itu. Karena aku tuh udah mengalami udah mengalami dulu ya. Aku justru tuh ada penyesalan. Dulu ada waktu yang harus aku gunakan untuk kerja, tapi aku pernah membuang waktuku beberapa tahun tuh hanya untuk masalah cinta. Dan aku sampai nangis ya waktu itu, karena aku tuh melepaskan pekerjaanku loh. Terus akhirnya aku tuh ngebutkan orang itu sampai aku tuh nggak kerja, terus pindah kos gara-gara orang itu. Tapi akhirnya kita putus aja. Jadi aku kayak nangis ya, aku tuh nangis kayak ya Allah gitu aja, sakit banget gitu aja. Ya Allah sakit banget, udah pekerjaanku hilang, ada masalah lagi ketambahan kayak gini. Aku pernah waktu itu kurang lebih setelah lulus sekolah kok, kurang lebih waktu itu aku jadi menjadi pembelajaran yang harus nanti aku tanamkan untuk anak-anakku juga. Anak-anak tuh maksudnya bingung kanan kan? Ya kanan. Anak-anak tuh ya seperti Edo, seperti Tony. Bukan aku melarang untuk pacaran sih, memang melarang dalam artian tanda kutip ya, bukan melarang yang negatif, bukan seperti itu. Aku pun sekarang juga apa namanya, kalau dibilang ada deket sama orang ada, cuman aku masih mengontrol untuk nggak maulah terlalu over aku gitu, maksudnya membawa waktuku lah, intinya kayak gitu. Mending aku ya saiki mending teman, maksudnya ya teman maksudnya gini loh, lek wong lanang kan aku juga sama ya. Mungkin cewek cowok juga sama, kayak banyak temen intinya seperti itu. Temen deket intinya seperti itu, temen curhat sih, teman-teman ya, teman-teman ngobrol lah tuh intinya, teman ngobrol, teman lebih banyak teman kayak gitu sih intinya. Aku tahu lah ya, maksudnya itu tuh aku tahu, karena aku juga ngomong nanti kamu menyesal loh usiamu yang tua, maksudnya untuk dia masa muda tuh, kalau menurutku zaman sekarang tuh, masa muda zaman sekarang tuh bukan waktunya untuk kayak bucin-bucin, paham gak sih? Ya, sekarang tuh malah kebanyakan anak-anak muda tuh kalau aku lihat ya, mereka tuh kayak lebih happy dengan teman-temannya loh. Maksudnya tuh gimana ya? Masih aku lihat-lihatnya ya, tuh mereka tuh lebih happy sama teman-temannya, dalam artian ya happy artinya tuh mereka senang sama teman-temannya Yora. Kadang malah kumpul-kumpul sama temennya, kadang ceweknya ditinggal kumpulan sama teman-temannya kayak gitu. Itu sih kalau zaman sekarang kayak gitu. Jadi harus ada tatakan usia kalau menurut aku ya. Kalau aku menyarankan itu sih, nikah ya piro usiamu, menikah usia piro? Kalau aku belum bisa menentukan kalau nikah. Tapi belum kepikiran nikah sebenarnya. Belum. Maksudnya ya aku lah. Masih ini ya saya, masih labil ya saya. Labil banget. Kalau aku dulu itu masih sekolah itu udah ada patokan menikah harus usia 28 sampai 30. Kalau nikah belum, maksudnya belum punya kepikiran nikah. Yus lah mikir gue. Ya pengen senang-senang ning nom. Cak nom. Seneng-seneng tuh sekarang seneng-senengnya udah seneng-senengnya lebih dari seneng ya, kayaknya lebih senengnya tuh nggak semua orang tuh berada di posisi kamu. Orang mikirnya juga kayak gitu. Kalau aku sih, mungkin teman-teman ada yang tanya ya, Mas kalau itu kayak gitu dibayar nggak sih sebenarnya? Artinya ada bayar. Kalau aku kan timku cuma itu aja. Kalau Tony itu freelance, jadi kalau freelance itu ya bonus aja. Jadi kalau kayak Edo ini aku ada bonus apa namanya per bulan tuh pasti ada, tapi sementara nggak aku kasihkan karena bapaknya ngomong nanti aja kalau misalkan udah berapa bulan, mungkin udah ngumpul setahun apa kan lebih banyak tuh. Jadi seperti itu. Toh anaknya juga nggak yang dulu motor ini, anaknya nggak yang sering-sering keluar lah kayaknya gitu. Jadi ya itu buat teman-teman yang tanya itu, kalau makanya ada yang tanya timnya apa jenenge ngarani timnya sama siapa aja sih? Ya aku cuma sama Edo. Kita tuh, aku memposisikan aku sama Edo tuh sama-sama berjuang. Aku nggak mau memposisikan diriku bos ataupun apa, enggak. Kita tuh sama-sama berjuang. Artinya sama berjuang tuh ya sama-sama mencari uang, sama-sama mencari rezeki kayak gitu. Dan aku juga selalu mengarahkan Edo dari hasil YouTube-nya untuk dia sendiri. Kalau punya aku nanti harus aku kasih bonus ke Edo, itu seperti itu. Kalau aku aturnya seperti itu. Jadi sama-sama berjuang ya, kayak lali mantan itulah, paham Edo? Ya, paham. Sama-sama berjuang, jadi sama-sama kayak ya masalah
masalah apa ya bucin-bucin itu kalau aku nanti dulu deh kayak gitu. Karena aku nggak tahu ya, aku tuh udah sibuk, artinya pikir aku tuh udah sibuk dengan pekerjaan. Jadi malah koyok hal kayak gitu tuh malah bukan kayak hal penting, maksudnya terus karena dia ketemu akeh seneng kan ya, ketemu orang banyak seneng, bisa kesana kemari itu udah kayak lebih mencukupi daripada itu gitu loh. Kadang menikah itu gini, menikah itu waktu mau menikah itu kan kita mikirnya maaf ya masalah persetubuhan hubungan badan kan yang kita cari ya ora ya. Pacaran itu juga, tapi setelah itu kita akan tahu bahwa setelah menikah yang namanya hubungan badan yang kita utamakan waktu pacaran ya kan ya. Itu tuh suatu saat akan nggak menjadi lagi prioritas utama. Betul. Tapi yang menjadi prioritas utama adalah pekerjaan. Makanya kenapa banyak anak-anak muda yang menikah muda terus cerai itu karena itu. Mereka kalau misalkan pondasinya hanya masalah hubungan badan, mereka pasti akan tetap bersatu kan, tapi dipicu lagi dengan masalah keuangan, masalah yang nggak satu kerja, yang satu nggak kerja, satu kekurangan ini itu ya Ra? Ya betul. Akhirnya apa? Dengan dari kehubungan pun nggak enak, segala macam tuh nggak enak. Jadi itu sih kadang banyak orang yang menikah hanya untuk mengejar biar kita tuh cepet bisa ini berduaan kayak gitu aja. Kadang nggak punya modal juga banyak sih di tempatku yang kayak gitu juga, di kotaku loh ya, bukan di kampungku. Nikah muda kebanyakan yo agak kayak jadi ya kecuali kalau misalkan dia memang sudah ada modal ya, kecuali dia ada modal, udah punya pekerjaan tetap, terus dia punya dia punya pemasukan tetap, pasti berarti wis wong berada dalam artian mandiri lah tuh kayak gitu. Tapi kalau macam wong tua juga masih bisa dipertanyakan. Apa wis yang pengen mau ungkapkan apa? Ungkapnya apa ya? Tentang apa? Tak ungkapnya pengen apa ya? Ora nek wis enggak ada. Gitu. Ungkap kita tentang apa maksudnya? Ya tentang yo kayak kemang corone corok metu ngono kuwi lho maksudnya. Sak takute engko ana pekerjaan sing mendadak. Oh, saya takutkan tuh kan biasanya aku kan takutnya dipecat ya. Ora dipecat ngono, tapi iki aku enggak penak, rasa enggak penak ngono lho. Cuman kan aku geleng nih to enggak banget iki yo. Cuman aku enggak sukanya tuh itu ini. Tapi cuman aku duwe rasa wah iki banget ditanggungan ini. Aku tuh enggak sukanya itu dia lelet lah. Suka bangkong aja sih. Enggak sukanya itu. Tapi cuman kalau yang lain ya emang udah sifatnya dia sih sebenarnya. Lelet itu aja sih, bangkong. Kadang aku muncul jam segini tuh ya pasti di lebih dari jam itu. Apalagi kalau nggak dibangunin bapaknya pasti udah lebih dari jam itu gitu. Kalau dibandingin sama Tony itu lebih gercep ya. Dibandingin Tony untuk jam ini. Jam ininya apa namanya untuk jam terbangnya lebih bentowo ya untuk jam terbangnya lebih gercep lah kalau Tony itu. Apa sih mau pingin nih peraturan sing aku lihat ngarani ya. Sing mungkin merasa kamu tuh kayak berhentinya nggak di ini sih. Apa tuh? Peraturan sing maksudnya? Tapi aku juga nggak ada peraturan banyak sih. Maksudnya peraturan aku tuh cuma dolan aja. Kita tuh keluar aja kayak gitu. Keluar pokoknya intinya peraturannya apa yo? Ya pokok sering-sering nge video upload terus baru keluar kudune ngene ya enak peraturannya apa loh? Karena aku santai sih orangnya. Kadang aku juga emosi sih, pasti emosi ya aku emosi suka marah. Tapi aku tak luapkan, kalau emosi itu apapun tak luapkan, jadi nggak tak sembunyikan kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Nggak ada peraturan ngene apa, kudune kon ngene nggak enak. Sebenarnya aku tuh punya anak dulu yang sebenarnya orangnya bisa mengatur kayak menyembunyikan sesuatu, bucin gitu loh. Anaknya tuh sebenarnya bucin ya, cuman kalau maksudnya pinter mengatur menyembunyikan dari aku, oke? Cakai kan ya. Bucin kan, sebenarnya dia bucin waktu itu kan dia sebenarnya punya pacar kan? Ya. Nah, cuman dia nggak tahu kenapa iso polek ngarani, selalu mendului waktuku, artinya sebelum aku ngomongin dia pasti udah mendahului polek ngarani. Iki loh, tak jagain, aku ada tenaga buat kamu Pak Rawi. Nah, seperti itu jadi aku bingung kadang kok bisa ya aku kadang tuh kayak gitu, padahal orangnya bucin-bucin juga sama,
Bahkan pernah waktu itu tuh aku ketemu di jalan. Lah, aku kaget karena waktu itu dia nggak ngomong sama aku. Waktu aku pakai mobil, orangnya pakai udah motor. Aku tuh ketemu di jalan di perempatan lampu merah Blitar. Aku dari arah nanti Etan timur, dia dari barat. Kita sama-sama berhenti. Loh, itu kan oh ya wes berarti sama ini bucin-bucinnya gitu. Terus aku sih kayak yang oh ya udah sih aku gitu. Cuman hal kayak gitu tuh sekarang kayak ada penyesalan sendiri lah. Seperti itu. Apa sesuatu yang misalnya mengganjal orang enak apa? Gak ada suatu yang mengganjal. Sing mau nganu, berarti sing mau. Kalau aku mengganjalnya itu tuh lemot. Kadang kalau bangun kesiangan, terus dia tuh suka nggak cak-cak gitu loh, maksudnya. Tapi aku bisa memahami sih. Kadang aku juga, kita pun juga kerja kayak gitu. Aku di luar nggak ini kok, nggak yang nyuruh dia untuk full ngamera nggak sih, karena aku kadang lebih seneng vlog sendiri ya. Kalau ngamera tuh kadang cuma pas ada tamu sih, nggak senengnya aku tuh kalau dia tuh keduluan tamu. Kalau ada tamu tuh dia keduluan, tuh aku nggak suka. Karena aku tuh maunya sebelum tamu datang, ya dia harus sudah datang. Itu mau aku tuh seperti itu. Itu sih yang nggak aku suka dari itu tuh cuma itu aja. Terus itu kadang cuma diem gitu, kalau ada orang banyak tuh cuma diem, nggak harus kamu udah harus nganu, harus lebih mengeksplor. Artinya lah enek sopo kudu mengembangkan kata-kata, ojo kamu diem terus sendiri gitu, nggak bagus dulu. Paham Rawi? Jadi kalau ada siapapun tamu atau ya kamu ikut berbaur, ikut ngobrol, ikut ikut jadi satu gitu loh. Nggak kamu diem terus kamu merasa dia tamu, kamu diem, nggak boleh. Jadi kamu harus sama-sama ngobrol. Paham Rawi? Paham. Seperti itu. Kebiasaanku misalnya kamu titeni wong iki mesti ngene, golek nganu mesti ngene. Oh, sekarang titeni apa ya? Lah kuwi panggen enak. Aku aja suka marah-marah ya. Pokoknya aku duwe rasa piye, aku rasa wah aku dek, wah aku duwe sendiri rasa. Kang dilukno mesti wonge baru larang WA, larang WA. Pokoknya aku ngerasa lah, wong ngerasa mesti oh iki nesu berarti. Aku maksudnya titen lah. Piye ngono. Dan aku ngerti salahku apa, tapi cuman yo iya yo masih ngerti lah. Cuman dia ini kayak pekok gitu loh, artinya kayak diem gitu. Aku jadi kayak gede lah gitu kan. Cuman aku udah selalu ungkapin apa yang aku marah tuh, aku selalu ungkapin. Dan aku tuh kata-kata aku selalu kasar ya Doi. Ya. Aku selalu kasar dan itu serius ya. Dan kayak ya kasarnya aku tuh kasar kan, dan aku tuh ngucapin itu tuh serius gitu. Kok darah ini sih apa nih yang gue kebiasaan sih, kebiasaan ini ya itu pokok pokoknya ya nesu intinya pokoknya ya gue loh itu tuh bisa nebak lah, bisa nebak. Nah gue ada masalah ini kok oh ini kok mesti nganu ngene nah aku paham lah. Tapi kadang ini mau nganu nggak aduh gitu maksudnya aduh pokoknya intinya pokoknya yang nganu pernah lah ngono pernah aduh kayak deg-deg iya. Aku pikiranku tekan dinding kok karena kan bapaknya Edo tuh selalu apa ya orang alani. Aku kadang juga ceritanya sama bapaknya Edo, tolong dong Mbak Edo tuh ini masalah ini gini-gini. Jadi Edo pasti juga kena semprot dari bapaknya juga, sama apalagi makmu ya Edo ya. Kalau bapak itu enggak, tapi mak kan gampang krungu no. Wes omong ngono. Iya, terus apalagi udah paham kalau kadang aku suruh gitu nggak selalu langsung cepet gitu loh guys. Jadi kayak masih lemot gitu si Edo ini. Gitu sih. Kalau mungkin di luar sana ada yang ngomong, aduh mereka tuh kayak pacaran deh. Ya kita pacaran dalam artian kerja lah ya, perjuangan lah tuh mas. Pacaran tuh kan beriringan berdua. Tuh kalau masalah pacaran cinta sih enggak, karena memang itu kan aku anggap sebagai adikku sendiri. Toh kalau misalkan aku mau pacaran ya, kalau kalian pikir aku mau pacaran sama laki-laki, aku pasti lebih akan mencari orang yang lebih dari itu. Karena aku tuh dari dulu orangnya kan yang aku cari juga selalu uang. Aku cari selalu uang gitu. Tapi enak pernah nggak do koncomu sing kok koncomu ya, tapi koncomu sopo ya do. Tadi ada yang tanya sih kemarin, do sahabatmu selain adikmu siapa? Sahabat yang biasanya mau curhat, biasanya mau sahabat. Kalau sekarang apa mbiyen dulu? Sekarang. Kalau sekarang itu jujur Denny.
Denny sekarang Denny Cak vlog curhat. kerap curhat aku karo Denny malah kan waktu Maksudnya aku curhat gini kono apa piye? yo curhat-curhatan wis pokoknya curhat-curhatan lah nek pas ketemu tapi kan jarang ketemu tapi cuma pas ketemu mesti curhat tentang pekerjaan apa Domestik tentang opo ngono kontak yo kadang yo tentang ngomong, cinta. cinta aku gak terlalu ya cinta mergo aku gak Nggak pacar terlalu ini ya. gak wongin duwe mergo kuwi jadi aku kok kon ngene karo enggak lah enggak pacar ya kadang kok mesti aku lek guyoni ngono tak sengaja Kalau dulu misalnya dulu waktu ada dulu sahabat ada lain. Oh, yang itu. ya Oh. ya jujur Karena kan itu sama dia dulu teman-teman, seringan sama dia walaupun dia udah waktu itu kerja sama, maksudnya nggak kerja sama-sama sama aku, tapi dia juga nggak pernah ke rumah aku. Jadi kayak dan aku tuh nggak sukanya Edo ya, kalau udah di rumah kalau belum disuruh tuh nggak ke rumah, aku nggak suka Edo itu. Jadi anaknya tuh kurang ada inisiatif, tahu nggak Wei? karena biar ini kan gung terlalu nganu Saiki mah tuh juga sama saiki, gue gitu. Kalau Tony memang kadang tuh langsung ke rumah, tiba-tiba ke rumah gitu. Kalau Edo enggak. Terus apa nih ya? Misalkan nih ada kayak misalkan ada yang komen kemarin, aku nggak usah baca-baca karena aku masih ingat komennya. Duh, misalkan kamu dihasut orang untuk menjauhi Adivo gimana? Kayak gitu. Kemarin ada pertanyaan kayak gitu. oh dihasut sama orang Mm-mm. ya aku usahakan tidak bisa pasti nggak kena dihasut tak usahakan Oh, berarti ini apa? kalau ada dihasut Harus tahu ininya ya ada apanya ya. Maksudnya yo kudune yo iso ngerti lah maksudnya tentang opo gini kudune iki ngerti masalahnya opo Pernah nggak dirimu wedi? Misalnya wedi kalau Robi dulu tuh kayak ada takut sama aku. Takutnya tuh waktu pertama kali di rumahku ya, aku sebenarnya tuh orangnya walaupun kayak gini kalian pasti tahu lah orang-orang kayak aku tuh kan kadang Ya. nilainya orang tuh suka grepe-grepe ya. Aku suka. Nah, kalau aku udah sih tipe orang yang aku tuh kalau nggak suka gimana ya kalau udah tak anggap adik teman tuh aku nggak bisa artinya aku tuh galak artinya nggak pernah aku lembut tuh nggak pernah maksudnya aku lembut itu kan nggak pernah kayak gitu kadang malah yang tak jarak itu sekarang Tony maksudnya ada yang tak kerjain Tony gitu kayak gitu tak kalau chat tak kirim stiker love itu Tony tapi sekedar kita bercandaan gitu tapi dulu Robby waktu kayaknya takut ya pertama-tama ketemu aku takut kayak Mas Agus ini ngono banget gitu loh Nana. Mau dah Itu Robby dulu makanya aku juga menghargai maksudnya menghargai waktu itu tidur di rumah aku pertama kali tidur di rumah aku itu waktu itu Robby tak terus tidur sendiri aku tidur sama mama gitu Webby pernah nggak ada rasa kayak takut sekarang tidak ada Bian maksudnya enggak enak lek mbiyen saurung ini YouTube ya iku pernah punya kepikiran kan aku yo jarang maksudnya setelah iki loh setelah bebarengan enggak enak malah kan wis ngerti to maksudnya ngene-ngene kurang pernah sampai dine iki aku duwe rasa ngono gung pernah lek tentang masalah ngono kuwi lho jadi masalah tentang lek di lesoni di anu ngono kae di seneni ngono baru aku tok aduh ngono kadang pernah aku lek ngono tapi cuma lek masalah tentang wis ngono-ngono kuwi enggak takut lah kayak aku sendiri maaf ya aku dulu tuh orangnya juga takut sama orang-orang seperti aku yang lebih dewasa maaf kayak GG homo tuh aku takut karena aku pernah ada kayak bukan trauma tapi aku ada pernah yang beberapa suka sama aku tuh kayak yang menakutkan gitu lah intinya jadi aku juga sekarang pun kayak gitu kalau aku jadi itu apa yang ngarani itu terus aku juga malah merasa gini nanti Doni kira-kira ini enggak ya sama aku maksudnya risih enggak sih aku juga pernah tapi kita udah biasa sih sekarang maksudnya, bukan sekarang dulu memang biasa kayak tidur berdua maksudnya ngapa-ngapain berdua maksudnya apa yang ngarani kayak apa yang ngapain berdua lah masih di hotel kan juga kita apa yang ngarani ngapain aja kan di hotel tuh ngapain aja gitu loh maksudnya aktivitas kan dulu kayak gitu tidur juga berdua maksudnya nggak ada rasa kayak kalau dibandingkan nih kamu sama aku dibandingkan sama Saryo kamu takutan mana takut nggak sama jujur Saryo? waktu pertama kali sama Mas Saryo itu aku pertama ngono kayak malah sama Saryo mereka kan ketero gitu loh karo Saryo luwih Saryo lah sampai sekarang kan Saryo terlalu tapi mikirmu mbiyen pas sampeyan sama ngomongin lo mikirmu mbiyen apa pas tak turungi di YouTube. Waktu dulu kan jarang ketemu toh, maksudnya jarang ngobrol, jarang ketemu ngono. Jene biyen mikire
macam anu Mas Agus kok ngene ngono. Aku tak ora mikir tapi kan aku terlalu. Pas SMK. Ya SMK. Tapi orang petau mesti piye pas wis mulai cedekane apa gak? Ya ada orang piye ya nek sing ngomong-ngomong ngono lho. Kan biyen kan aku roh tenan. Siapa sih? Ya ada orang waktu dulu. Wong gede dhewe. Ya enak, biyen kan ngomong-ngomong tentang. Tapi saiki wonge tetep tetep api enggak wonge. Lali aku sih ngomong sopo biyen. Pas piye cerita-ceritane ngono cerita-ceritane wong. Aku pernah pernah ngene. Tapi kan aku roh dhewe, tapi pacaran wong lanang kayak gitu. Mek di ngomongne iki tau macak ngene. Oh, dandan teman-teman dandan. Karena kalau zaman dulu kayak hal awam, kalau sekarang kan bukan hal awam. Maksudnya biyen kan tapi wedi gitu ya, kayak mikir ih aku tiba tiba bukan apa-apa. ngono. Ih ngono so biyen kan isih cilik aku malah biyen. Terus akhirnya kenal kae dek pas dadi nang YouTube kuwi terus dikon rono kae ya biasa orang kepikiran sih sebenarnya kita ngono. Pertama kali bareng itu kalau bareng itu tidur bareng sama itu Bali kayak ya. Bali. Nah, itu malah kita tuh kayak malah dia tuh sama yang dulu itu kolonan gitu loh. Aku tuh pernah itu kan deket banget sama dia itu dulu ya tuh. Ya, sahabatku itu. Maksudnya kolonan, guyonan kayak gitu. Aku ngeliatnya mereka berdua ini kayak anu ya, maksudnya kayak sweet banget dalam arti sahabatnya tuh sweet banget seperti itu. Ini kita udah nyampe di anu guys. Mojokerto. Iki tuh, Masuk situ. iki waduh anu loh, berantas loh. Berantas. Ini jalannya enak kalau di sini. Tapi sempit ya dulu. Sepi. Kalau aku sih bisa memposisikan diriku seperti itu teman-teman. Jadi kadang aku tuh merasa ini apa namanya, shit, udah tahu jalan sempit nyalip. Apa? Wes ngono, tak ditek. Kayak gitu. Jadi aku sih memposisikan diri aja gimana agar aku tuh nggak ini mereka risih sama aku atau gimana gitu. Karena aku orangnya galak sih, jadi kayak mereka juga nggak kayak kok Mas Aliful yang lembut gini. Nah, mergo anu ketutupannya mergo galak iku lho. Jenenge kok ketutupan sih dong, berarti aku anu dong. Bukane ngono maksudnya kan pikirane wong kan ngono. Iki Mas Aliful ngene, nyedek-edek ngene, tapi sakake pikirane ngono. Iya sih, cuman kayaknya tapi gak aku betul. Tapi ada gak wong ning kancamu atau sapa sing mau kenal mikir ngono no? Takok ngene ngono. Koncoku. Enggak konco sih, mati sapa ae lah. Ning inbox apa ning Ya enggak ning inbox siapapun wong gene ade wong apa. Oh alah gak enak. Masa sih? Enggak ada. Guys, saat disone dhewe to, enggak enak. Karena orang pun keluar ngelihat kita keluar berdua sih lihatnya enggak kayak maksudnya kerja. Kadang enggak mesti ada wong loro beda nanti iki bukan sekalinya aku pun dan cewek dia dan cowok. Maksudnya sekalinya itu pun nggak, orang tuh lihatnya tetap kayak adik kakak, nggak ada lihat kayak mereka berdua ini cowok sama cowok kayak pacaran, itu nggak ada loh teman-teman. Beda dengan mungkin Edo mungkin sama Sario gitu, udah beda kesannya, kita jadi bawa Sario deh ya. Jadi kayak gitulah intinya. Walaupun aku berdua sama Edo sekalipun juga orang lihatnya cuma ya gimana ya, kayak adik kakak ya. Ya teman lah, berarti adik kakak lah biasa. Jadi nggak ada kayak mereka ini pacaran loh kayak gitu. Tapi kayaknya di luar sana ada sih, di dunia maya kayak ada yang berpikir kayak ada. Gitu. Ada yang tahu inbox takok. Kalau masa tentangku nggak ada. Inbox, ini DM nggak ada. Mungkin orang cuma mikir kayaknya ya. Kayak mereka nih pacaran deh kayak. Bila ning komen mas aku enak ning komen malah. Iya, kalau di komen tuh pasti ada, tapi cuma kalau DM ke saya nggak ada. Gitu. Oke teman-teman, wis kakean lo ngobrol lagi gua. Oke ya teman-teman, ini aku sudah kesahnya. kesahnya Keluhan ku ya, keluhan nggak ada. Kira-kira pengen menjalin hubungan serius untuk umur piro? Serius? Orang iseng berpikiran ngono. Maksudnya memulai untuk cari-cari yang serius. Oh, cari serius. Kalau udah ada tabungan. Berarti boleh sesuk tabungan ya sesuk dong. Ya enggak lah, maksudnya itu kalau udah ada tabungan, maksudnya duit cekelan dhewe lah. Oh, berarti serius mungkin serius pacaran. Apa serius arep nikah? Ya nikah belum ada, tapi kalau serius pacaran, misalnya bisa pacaran dulu loh. Dekat karo siapa? Kalau udah ada tabungan atau penghasilan sendiri. Kok berarti tak nih orang balik nih. Yoga maksudnya kan ngono kan iso jaga-jaga. Misalnya kalau pengen maksudnya just jodoh misalkan kamu punya pacar yo, terus akhirnya ada pekerjaan mendadak gitu bi. Misalnya kamu udah janji dolan terus ada pekerjaan mendadak tuh bi.
Kalau Itu posisi pacar loh, bukan istri loh. Kalau istri beda, kalau istri. pacar saya menghentikan kerja lah. Yakin. Yakin. Misalkan kita putus aja gitu. Yang putus. Tenang. Ya sering bener karena orang yang seperti itu berarti kita nggak, orang seperti itu gini. Maksudnya Nanti suatu saat nggak akan bisa jangan- memahami kita. Nah, betul. Udah Oh, ada berkeluarga, pacarnya. kadang udah berkeluarga terus malah jadi ranyu yo. Ya, betul. Alah mas, nggak apa kok kerja wis nggak pikir ibu juga lebih nggak sayang bojomu kalau bisa sama kerjaanmu. Betul. Karena aku dulu itu tadi aku pernah memutuskan pekerjaan hanya demi cinta-cinta gitu. Udah aku nyesel, aku sampai nangis, aku sholat tuh nangis teman-teman gara-gara itu. Ya Allah, makanya aku setelah itu aku ini santai, ada Mas Irul, Ita itu kan. Oh, Mereka ini adalah, kita ini tiga sahabat sebenarnya. Dia nggak memposisikan pacarnya Mas Irul, enggak. Kita sebagai sahabat. Artinya waktu itu kita sahabat yang memang benar-benar saling support satu sama lain. Kayak gitu sih sahabat. Di situ kita nggak ada kayak dia pacarnya Mas Irul, terus aku temennya mereka, bukan. Kita sama-sama kayak sahabat. Jadi malah lebih aku sering keluar sama si Ita itu, seperti itu. Lebih dekat sama Ita itu, keluarnya juga sama Ita seperti itu. Terus misalnya iya aneh ya, pertanyaan aku sih ekstrim loh. Soalnya nanti kalau misalkan nanti kejadian ya dia kan bisa aku komplain. Oh, udah apa? Iya. Aduh. Misalkan apa jenengnya? Oh ya, aku lali. Aduh, aku lali apa mau apa yuk? Masalah puji-puji maksudnya. Oh. Aku pun juga pacar, misal. Terus misalnya terus enek, maksudnya piye yo? Enek pekerjaan yang harus memerlukan waktu lama untuk meninggalkan. Maksudnya meninggalkan pisah, maksudnya kan mungkin aku pacarku neng berita terus adewe harus lama misalkan di Jakarta, mungkin sampai berbulan-bulan loh piye. Yo, gara pacare piye? Kuwi. Silat tentoknya pacarku, misalnya aku punya pacarku misalnya iso ngerteni. Oh, berarti kamu harus mencari yang bisa mengerti. Nah, betul. Misalnya punya pacar, terus misalnya aku metu, apa pamitan ngene. Oh, aku gampang ngene. Nah, aku kan iso mikir baru yo ora tak ngerti. Tapi kalau iso mikir yo boh lah kayak gini. Sebenarnya kalau Ita itu bisa buat contoh sih, Ita kan cinta tau. Ya. Ita itu bisa buat contoh ya, jadi Ita tuh Mbak Miftah itu bener-bener sosok cewek yang punya pacar tapi dia tuh sangat tidak pernah kayak buat pacari selama hal itu mau dia pekerjaan atau enggak sebenarnya do, Ya. tapi dia selalu mengerti, bahkan jarang diajak keluarnya paling main kurang aku. Iya jarang terakhir. Aku rambut jarang. Jadi itu sih kayaknya yang membuat mereka sekarang juga kayak anak pacaran, karena apa yo? Ya mereka di pacaran aja kayak gitu, kan aku tahu banget dan memahami mereka seperti itu. Gitu. Dan pesanku sih hati-hati memilih perempuan, karena kan di posisi kamu sekarang itu udah beda di posisi teman-teman, beda dengan posisi teman-teman kamu. Jadi kayak privacy harus dijaga juga, kayak kita membuat rahasia harus dijaga juga. Terus pokoknya privacy lah harus dijaga, karena orang kan melihatnya pasti oh YouTuber nih ya kan. Ya. Tapi ada nggak kira-kira cewek yang sekarang kayak YouTuber nih gitu? Maksudnya akeh sing enggak, maksudnya kan kadang tuh gini loh. YouTuber nih kayaknya cocok nih aku jadiin pacar. Maksudnya itu yang harus hati-hati maksudnya kayak aku, maaf ya, aku tuh deket sama orang tuh nggak sembarang, maksudnya kan ini orang deket sama aku benar-benar deket nggak, atau mungkin hanya untuk mentang-mentang aku YouTuber ya toh. Ya, nanti paham. jangan-jangan dia hanya untuk kayak semacam ada sesuatu di balik udang, kan bahaya juga. Gitu. Itu yang aku tanamkan ke dia sih, artinya lebih berhati-hati. Terus apa ya oleh ngarani? Ya itu tadi, berhati-hati bahwa dia tuh sekarang posisinya kan nggak kayak teman-teman dia yang lain. Artinya tuh porsinya dia tuh ya katakanlah pekerjaan ini sudah beda dengan pekerjaannya anak-anak yang lain. Kalau misalkan anak-anak yang lain mungkin masih karyawan, masih apa ya toh. Kalau dia kan kelasnya bukan itu gitu. Paham Rawi? Paham. Jadi rawan untuk dimanfaatkan, intinya sih seperti itu. Pertama kali melepas keperjakaan umur berapa? Loh, itu kok kono bareng ya apa? Wis durasine akeh lagi. Kayaknya udah takut banget ya ada pertanyaan itu. Aku gak pernah takut loh masalah aku itu. Ya urung rek.
Hah? Pasti diomongnya. Ya waktu sekolah wes. Sampai sing kae. Ya, Kae tok. kan iyalah. Maksud sih? Iya kak pernah selain kuis Kak. Di mana? Di rumah? Di rumah, Di rumahmu? di rumahnya. Kok ada uang tuh? Lah kan waktu dulu iya ya curangan biyen pacaran-pacaran, ora ono mae ngono lho. Oh, tapi kok ada uangnya? Pontuannya kayaknya. Enggak. Wah itu ya Allah jahat banget ini. Aduh, jangan ditiru. Itulah Tapi masa pernah- lalu lah. Jangan ditiru. Wis terus biasa. Kue umur piro kuwi do? Umur SMP kan? SMK loh gue. SMK yo. Enggak, SMK aku enggak pernah. SMP sih Enggak pernah malah. pacaran. Aku lihat itu tuh SMP loh, gede itu. Aku pulang di Taiwan tuh SMP yo. Ya, SMP. Ini biar murah aku nuh, malah kayak Korea. Ya, iya pertama. Tapi aku kan belum cetuk pas itu nonton ngene tapi cuma kan sak. Iya. Pernah aku foto dia sih waktu itu pakai kamera Oh video iya, aku iya ingat. kayak. Itu aja sih sebenarnya. Kan aku belum terlalu kenal akrab ngono, tapi cuman kan foto ngono bae. Terus akhirnya tapi ya suwi guys, sampai kenal. Jadi sekarang udah nggak ada hubungan sama pacarmu itu yang itu. Aku tahu sih. Oh, kalau hubungan ya masih hubungan temen. Maksudnya ya udah jarang. Komunikasi masih. Ya jarang terlalu. Maksudnya ya napaknya kabar kadang. Oh. Enggak terlalu napaknya opo-opo kabar kadang. Oke teman-teman wis pacaran wae. Kayaknya ini udah nganu teman-teman kita mau ke tanjakan gitu loh. Oke ya teman-teman, cukup sekian video hari ini ngobrol-ngobrol sambil apa ya tanya-tanya. Tanjakan malahan. Awas. Aduh. Oke ya, cukup sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokusnya terusan. Sik. Iya toh. Aku masih ada pertanyaan kayaknya. Duh. Rasa penasaran gue. Tendang. Cepat. Aduh. Tapi kenapa justru waktu SMK aku tuh menggebu-gebu pacaran SMK loh do. Oh, Tapi pasti kenapa masuk. waktu SMK kamu malah nggak menggebu-gebu? Rasanya enggak kebucin-bucinan nih. Oh. SMK. Kan malah sebenarnya SMK tuh hasrat-hasratnya orang pacaran toh. Nah, waktu piye nah SMK enggak payu aku. Nah kenapa? Karena kan Akeh saingannya gitu ya. bukan saingan tapi semua teman sekolahan kan sekolahan toh. Itu kan wis kenal aku jadi cuman ya wis biasa jadi kanca lanang wedok jadi coba jadi teman. Tapi sempet pacaran juga SMK. Sempet Aku SMK tuh pacaran tapi 1 bulan sudah. 5 kali loh, lebih loh. Bahkan sama mantan temanku sendiri kayak gitu. Kalau SMP itu piye ya? Yang suka aku itu Banyak. kelasku, kakak kelas ngono. Berarti cakwe kakak kelasmu? Utuh ya? Enggak, niku mau sak pantaran. Oh. Tapi kan saya akhirnya benih, maksudnya payu-payune lah. Ning SMP, tapi Awakmu? iya, tapi ning Astaga. SMK nih wis gak Biasa gitu ya aja ya. lah. Karena banyak saingan juga ya. Saingan, yo gak lah saingan, paling yo cuman males kan pacaran. Bukannya males tapi Iki minggu ini endi say? Rono. Enggak lu doh. Mosok. Aduh. Lha iki dibangun nek mana? Oh iya bener iki Mas Bos. Oh iya bener kuno. Enggak untuk gitu. Oke lah teman-teman, kita mau ngajepin dalam 1 jam dan diedit itu terus di-upload. Ya. Nanti tak kasih thumbnail Edo dan Aldivo jadian gitu, pasti nonton banyak ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, tutup pintunya aku. Oke, cukup sekian ya videoku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.